Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Allah dan Rasulullah sangat membenci sholat seperti ini, yang diwajibkan di dalam rukun Islam bagi seorang muslim, salah satunya yaitu sholat 5 waktu. Dan sholat ini menjadi rukun utama, yang mesti kita kerjakan meskipun kita berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Bahkan saking wajibnya, apabila seseorang tidak bisa mengerjakan sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk, berbaring, bahkan boleh juga dikerjakan dengan hati. Namun meskipun sholat itu merupakan tiangnya agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang justru sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholat seperti apakah itu? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah paham. Namun sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe, dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share video ini, agar semakin banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari video ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sangatlah tidak logis sekali, apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia meninggalkan ibadah sholat, yang sudah jelas berfungsi sebagai tiangnya agama. Namun meskipun sholat itu merupakan tiangnya agama, ternyata ada beberapa jenis sholat, yang justru sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, sholat 5 waktu bukan lagi salah satu bentuk ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya, sebab dari berbagai dalil, baik dalil Al-Quran maupun hadis, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas, mana sholat yang bersifat wajib, dan mana sholat yang sifatnya atau hukumnya sunnah. Namun sayangnya, meskipun hukum sholat itu telah ditetapkan jauh-jauh hari, namun masih saja ada dari sebagian orang yang menganggap enteng, tentang fungsi atau manfaat dari sholat itu sendiri. Padahal di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan, yang artinya, inti dari setiap perkara adalah agama Islam, dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Namun memang tidak bisa dipungkiri, bahwa sejak dulu sampai saat ini, sholat merupakan ibadah yang terlihatnya ringan dan singkat sekali, namun pada kenyataannya ibadah sholat tersebut, seringkali terasa berat sekali, apabila kita ingin mengerjakannya. Padahal dalam 1 kali 24 jam atau 1440 menit, setiap umat muslim hanya diperintahkan 50 menit saja, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba, atau secara detailnya, masih tersisa 1390 menit, yang dapat kita gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain. Maka tak heran, jika 15 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh dijelaskan, bahwa ayat ini secara gamblang menyebutkan, jika sholat bukanlah suatu ibadah yang bisa kita anggap sepele. Karena selain memiliki manfaat yang sangat luar biasa besarnya, sholat juga merupakan satu-satunya ibadah, yang mana iblis dan bala tentaranya akan melakukan berbagai tipu daya, agar setiap orang muslim tidak melakukan sholat. Walaupun sebenarnya para ulama telah membongkar, tentang rahasia bagaimana sholat tersebut, menjadi suatu ibadah yang menyenangkan, dan mudah untuk dikerjakan. Misalnya di dalam kitab fikih sholat, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menuliskan tentang beratnya melaksanakan sholat, walaupun memang mungkin hal itu merupakan kondisi yang wajar, maka karena itulah, dianjurkan berdoa untuk meminta keteguhan dalam beribadah, dan sebagai bagian dari ikhtiar, atau usaha seorang muslim dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, yang notabene-nya diberi gelar bapaknya para nabi,
tidak segan-segan berdoa dengan segala kerendahan hatinya, agar dimudahkan dalam mengerjakan sholat. Bahkan doa beliau ini, diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, agar semua umat muslim dapat mengamalkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yang artinya, "Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku." Di dalam kitab tafsir Al-Wajiz, ketika Nabi Ibrahim memanjatkan doa seperti pada ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, dengan menjadikan beliau dan keturunan-keturunannya, sebagai manusia yang istiqomah mendirikan sholat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, hampir semua anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ismail alaihissalam, hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya melebihi manusia-manusia yang ada di dunia ini. Namun ironisnya, bagi segelintir umat muslim di Indonesia, kedudukan sholat tersebut kerap kali dianggap sepele, bahkan tidak dipedulikan sama sekali. Alhasil sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sudah bukan rahasia lagi, jika esensi utama dalam ibadah sholat yaitu mencari ketenangan dan kehusuan, dan apabila sholat itu dikerjakan tanpa adanya rasa tenang dan khusyuk, maka hal tersebut bisa saja menghilangkan roh dari sholat itu sendiri. Dan parahnya lagi, sholat dengan model seperti cacing kepanasan ini, atau sholat dengan terburu-buru, tanpa menyertakan tumaninah dan khusyuk, seringkali terjadi di bumi Nusantara ini. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa, melebihi kejahatan seorang pencuri. Sebagaimana beliau bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Lalu para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Kemudian beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, hadits riwayat Imam Ahmad. Makna yang dijelaskan dari hadits ini, ternyata bermula dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabatnya hari itu, setelah beliau melakukan sholat berjamaah, dengan tiba-tiba muncul seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, dan kemudian ia langsung mengerjakan sholat sendirian. Namun anehnya, ketika laki-laki itu sholat, ia melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Dan kemudian Rasulullah berkata di hadapan para sahabat, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat lelaki tersebut?" Lalu beliau melanjutkan pembicaraannya, "Maka barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat seperti itu, maka ia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Bahkan tidak berhenti sampai di situ saja, di hadapan para sahabatnya Rasulullah berkata, "Model ibadah seperti ini, seperti burung gagak yang sedang memotret, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma, tanpa pernah merasa kekenyangan." Menurut Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid beliau menjelaskan, salah satu dosa seseorang yang mengerjakan sholat, yaitu tidak memperhatikan rukun sholat tumaninah. Memang secara hakikat tidak ada yang bisa menyangkal, bahwa perkara diterima atau tidaknya suatu amalan seseorang, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai seorang muslim, kita juga harus mengetahui bahwa setiap ibadah yang telah ditetapkan hukum dan rukunnya, tidak bisa kita ubah ataupun kita langgar. Itulah gambaran sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.